Assalamualaikum. Ini sih Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ini sih Bu. Ya, silakan duduk Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Pangira. Di sini saya sebagai seorang ahli gizi. Kalau saya boleh tahu, saya berbicara dengan Mbak siapa? Nama saya Elsie, usianya 28 tahun Bu. Kalau saya boleh tahu, tujuan Mbaknya datang mengunjungi saya itu ada perlu apa ya? Saya kan mau program hamil Bu, soalnya saya akan melaksanakan pernikahan Bu. Oh, jadi Mbaknya udah mau nikah nih ya? Iya Bu. Jadi sebelumnya nih saya perlu tahu kegiatan Mbak dalam sehari-hari itu biasanya ada kegiatan apa aja? Boleh Mbak ceritakan? Saya sebagai swasta Bu. Kerja saya biasanya dari hari Senin sampai hari Jumat Bu. Itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa ya Mbak? Dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore Bu. Oh, itu kan Mbaknya kerja nih dari hari Senin sampai Jumat. Nah biasanya kalau di hari weekend ya hari Sabtu dan Minggunya Mbak diisi dengan kegiatan apa ya? Saya punya hobi ini Bu, berkebun, terus menjahit sama mengikuti les memasak Bu kalau hari weekend. Banyak ya ternyata kegiatannya di hari weekend juga. Ini kan Mbaknya kesini mau program hamil nih ya. Mbak kalau saya boleh tahu, sebelumnya Mbak terakhir kapan ya untuk mengukur tinggi badan, berat badan? Waduh, udah lama Bu, udah nggak ngikut, udah lupa juga berat badan sama tinggi badannya berapa. Oh kalau gitu apakah Ibu bersedia saya melakukan pengukuran lagi? Boleh Bu. Oke. Sekarang kita mau ukur tinggi badan dan berat badan dulu ya Bu. Sebelumnya Mbak pernah ngelakuin pengukuran rentang lengan atas? Belum Bu, belum pernah. Oh ya udah berarti saya sekalian mengukurin rentang lengan atasnya juga ya Mbak ya. Baik Mbak, di sini saya akan melakukan ukuran tinggi badan. Yang pertama Mbak bisa melepaskan alas kakinya terlebih dahulu, terus Mbaknya berdiri di bawah sini menghadap ke depan ya. Baik. Mbak untuk kepala, kira terus ke bokong, betis, sama kulit kakinya menyentuh ke dinding ya Mbak. Maaf ya Mbak. Pandangan lurus ke depan ya. Oke, tinggi badan Mbaknya 160 cm ya Mbak. Selanjutnya Mbak untuk ukur berat badan ya Mbak. Saya arahkan ke badan dulu. Kemudian Mbak bisa naik dengan pandangan lurus ke depan ya Mbak ya. Oke, silakan Mbak. Pandangan lurus ke depan. Oke, Mbak, ini untuk berat badannya 45 kg ya Mbak. Ya, silakan turun Mbak. Sebelumnya Mbak, tangan yang biasa Mbak gunain buat aktivitas tangan sebelah mana ya? Sebelah kanan Bu. Berarti saya akan mengukur tangan Ibu sebelah kiri ya Bu? Iya Bu. Izin ya Bu, sebentar. Maaf Ibu bisa berdiri sebentar. Iya Bu. Tangannya tolong ditekuk seperti ini Bu. Sebentar ya Bu. Ayo. Untuk nilainya 23,5 cm ya Bu. Iya Bu. Kan saya udah melakukan pengukuran tinggi badan sama berat badan ya Mbak. Tinggi badannya ternyata 160 cm. Terus untuk berat badannya 45 kg. Sebelumnya Mbak udah pernah ngecek darah KB belum sama tekanan darah? Udah enggak, soalnya saya ada sepupu saya yang sekolah di perawatan, jadi saya numpang buat ngecekin HB sama tekanan darah gitu. Oh, untuk tekanan darahnya berapa ya?
Kemarin tekanan darahnya 170, kalau HB-nya itu kemarin 11,5 Bu. Selanjutnya di sini saya akan mencatat riwayat makan Mbaknya ya. Jadi Mbak bisa menyebutkan apa aja yang Mbak konsumsi dan berapa banyak yang Mbak konsumsi. Misalnya keseharian Mbak ini Mbak konsumsinya apa aja, berapa banyak, gitu bisa Mbak sebutkan ke saya. Biasanya buat makanannya itu nasi itu sekitar 2 sampai 3 kali per hari sebanyak 1 centong Bu. Mbak biasanya konsumsi nasinya 1 centong ya Mbak. Jadi ini saya ada gambar centong. Mbak yang mana ya centongnya biasa Mbak gunakan di rumah? Yang ini Bu, yang pertama. Oh, berarti pakai centong rice cooker ya? Iya Bu. Terus selanjutnya Mbak ada konsumsi apa lagi biasanya? Selain nasi, saya juga konsumsi roti tawar Bu. Sehari itu sekali. Biasanya saya konsumsinya itu sebanyak 2 lembar Bu. Selain itu lauknya biasanya konsumsi apa? Untuk lauknya itu biasanya telur. Itu biasanya telur itu sebanyak 2 sampai 3 kali per minggu. Itu 1 butir Bu setiap kali makan. Terus untuk ayam itu biasanya sekitar 2 sampai 3 kali per minggu juga Bu, banyak 1 potong. Untuk ayamnya itu Mbak biasanya konsumsi bentuk 1 potongnya itu apa? Ini ada contoh gambarnya, bisa Mbak tunjukkan. Potong yang paha Bu. Berarti Mbak biasanya konsumsi 1 potong yang paha. Iya Bu. Paha atas atau paha bawah? Paha atas. Bisa dilanjutkan, banyak biasanya konsumsi apa lagi? Juga biasanya konsumsi ikan hias sebanyak 2 sampai 3 kali juga per minggu. Untuk ikannya, ini saya ada gambar potong ikannya. Mbak, 1 potongnya yang mana ya kira-kira? Yang pertama Bu. Berarti potongannya yang ini ya? Iya Bu. Boleh dilanjutin Mbak, apalagi selanjutnya yang biasa Mbak konsumsi? Biasanya saya makan sayur-sayuran Bu. Biasanya saya kalau makan Bu ada sayur putih, gabah, terong, terus kol, sama gitu. Biasanya saya kombinasiin Bu masak sayurnya 2 sampai 3 sayuran dikombinasiin. Terus juga porsi saya sekali makan itu sekitar 3 kali sehari sebanyak 1 gram Bu. Oh, berarti Mbak cukup sering ya konsumsi sayur-sayuran. Mbak rutin banget konsumsi sayur-sayurannya dan banyak juga ternyata jenis-jenisnya. Iya Bu. Selain sayur-sayuran, Mbak biasa konsumsi buah-buahan juga nggak? Iya ada Bu. Saya biasanya konsumsi buah itu buah selingan. Biasanya buah yang saya konsumsi itu ada apel, pepaya, sama buah naga. Biasanya porsinya tuh sekitar 2 sampai 3 kali per minggu seporsi. Sebelumnya Mbak ada nggak kayak makanan nih yang Mbak suka gitu atau alergi dan sebagainya? Kalau alergi nggak ada sih Bu. Alergi tuh saya nggak suka makanan-makanan kayak dari tahu gitu dulu. Oh, berarti Mbak kurang suka ya sama makanan yang dari orang kacang-kacangan? Iya benar. Jadi Mbak, ini berdasarkan hasil recall 24 jam yang menunjukkan kalau pemenuhan asupan energi Mbak itu 1900 kilokalori ya. Terus proteinnya 40 gram, lemaknya 45 gram, dan karbohidratnya 245 gram. Berarti tadi Mbak yang biasa makanan yang biasa Mbak konsumsi dan berapa banyaknya itu dari karbohidratnya Mbak biasa konsumsi nasi ya, itu 2 sampai 3 kali per hari, 1 centong rice cooker ya tadi. Terus untuk selain itu untuk karbonnya Mbak juga konsumsi roti tawarnya itu 1 kali per harinya 2 lembar roti. Terus untuk protein hewani tadi juga Mbak konsumsi telur sama ayam. Telurnya itu 2 sampai 3 kali per minggu, 1 butir, sama daging ayam itu Mbak konsumsinya 2 sampai 3 kali per minggu, 1 potong. Terus untuk ikan pindahnya juga Mbak konsumsinya tadi 2 sampai 3 kali per minggu, 1 potong.
Terus Mbak biasa juga mengkonsumsi sayur-sayuran dan ada beberapa macam jenis. Terus untuk sayurnya juga Mbak banyak ya jenisnya. Terus Mbak juga suka kombinasiin sayuran itu 2 sampai 3 jenis sayuran jadi satu masakan ya. Iya Bu. Terus Mbak juga konsumsi sayuran itu 3 kali sehari. Terus Mbak juga biasa konsumsi buah tadi apel, pepaya, buah naga. Itu 2 sampai 3 kali per minggu dan 1 porsi. Baik Mbak, setelah saya melawat pengukuran tadi ada pengukuran tinggi badan, berat badan, sama lingkar lengan atas. Jadi kalau berdasarkan indeks massa tubuhnya, untuk tinggi badan 160 cm sama berat badan 45 kg itu indeks massa tubuhnya itu 17,5 kg per meter kubik. Jadi itu termasuk kategori underweight ya Mbak ya. Jadi terus untuk lingkar lengan atas juga 23,5 cm, tapi itu termasuk normal karena lingkar lengan atas itu kan ada cut off normalnya Mbak ya. Nah itu cut off normalnya lila itu ada di 23,5. Jadi bahkan di sini tujuannya untuk program hamil ya Mbak ya, yang mana lila itu sangat penting gitu karena kalau misalnya lila Mbaknya itu berada di bawah dari cut off normalnya lila, itu beresiko untuk Mbaknya terkena KEK atau kekurangan energi kronis. Terus itu juga bakalan berpengaruh ke bayi nanti yang kedepannya itu menghindari resiko PBLR. PBLR itu berat bayi lahir rendah ya Mbak ya. Jadi makanya cut off lila itu juga penting gitu Mbak untuk tetap berada di cut off normalnya gitu. Tapi Mbak lila Mbak udah normal. Selanjutnya untuk tekanan darah Mbak tadi kan sama kadar HB-nya Mbak udah melakukan pemeriksaannya sebelumnya. Itu katanya kadar HB-nya itu 11,5. Nah itu sebenarnya masuk ke dalam kategori rendah yang Mbak ya. Berarti Mbak tuh ada anemia gitu. Terus kalau tekanan darahnya 100/70 itu masih termasuk dalam normal sih Mbak. Mungkin untuk kadar HB-nya ini sama sekalian dengan program hamil Mbak itu bisa untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi asam folat, terus zat besi sama vitamin D. Itu misalnya itu ada sayuran hijau nih Mbak. Sayuran hijau itu ada kayak sawi hijau, terus ada bayam, brokoli gitu. Terus selain itu juga Mbak bisa meningkatkan konsumsi buah yang tinggi vitamin C. Misalnya ada jeruk, pepaya, jambu gitu, atau tomat itu juga. Terus nah itu Mbak juga bisa konsumsi alpukat atau produk olahan dari susu-susu gitu. Terus ada apa namanya kayak ikan gitu, ikan-ikan yang berlemak, madu. Tapi bisa juga sebenarnya dari kacang-kacangan, tapi ternyata Mbak kurang suka ya sama produk olahan dari kacang-kacangan. Jadi ya cara lainnya itu bisa konsumsi sayuran-sayuran yang hijau. Karena Mbak juga kalau dilihat dari riwayat makannya Mbak suka ya konsumsi sayur, berarti bisa lebih ditingkatkan lagi di sayuran hijaunya. Setelah saya melakukan perhitungan kebutuhannya, kebutuhan energi Mbak itu 1865,1 kilokalori. Terus untuk kebutuhan proteinnya itu 49 gram, kebutuhan lemaknya itu 53,1 gram, terus sama kebutuhan karbohidratnya itu 294,5. Nah, apabila dibandingkan sama hasil recall tadi, saya dapat persen pemenuhannya itu untuk energinya itu udah cukup 101%, karena range dari persen pemenuhan itu 90 sampai 110%. Terus untuk energi itu udah termasuk cukup ya Mbak. Tapi kalau untuk pemenuhan dari karbohidrat, terus protein sama lemak itu masih kurang Mbak. Jadi mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi konsumsinya. Baik Mbak, untuk memastikan apakah Mbak sudah memahami apa yang saya sampaikan mengenai apa yang harus Mbak lakukan untuk program hamil ini,
Bisakah Mbak untuk menyampaikan kembali kepada saya apa saja yang sudah Mbak pahami mengenai yang saya sampaikan tadi? Tujuan tersebut untuk memperlancar ya, mempersukses program hamil Mbak. Baik Bu, tadi kan Ibu merekomendasikan asupan yang tinggi asam folat, zat besi, vitamin D dan sama vitamin C. Nah kalau untuk yang tinggi asam folat sama zat besi itu kan ada sayur-sayuran hijau kayak sawi, kangkung, brokoli, dan yang lainnya. Untuk yang vitamin C tadi kan Ibu merekomendasikan untuk mengkonsumsi buah jambu, jeruk, terus tomat, sama satu lagi buah pepaya. Terus tadi juga Ibu ada rekomendasiin buat makanan yang dari produk olahan susu, terus buah alpukat, sama ikan yang berlemak. Terus juga Ibu juga ada rekomendasiin buat mengkonsumsi madu gitu. Berarti cukup ya, Mbak udah memahami apa yang saya sarankan untuk program hamil ini. Adakah Mbak yang perlu ditanyakan lagi atau kurang paham mengenai yang saya sampaikan? Sejauh ini sudah paham Bu untuk yang Ibu jelaskan dan Ibu sarankan kepada saya. Berarti udah tidak ada pertanyaan lagi ya Mbak ya. Saya harap semoga program hamilnya berjalan lancar, terus pernikahannya juga berjalan lancar ya Mbak ya. Oke Mbak, jadi saya akhiri ya sesi konseling ini. Semoga sehat selalu Mbak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.